6 cara untuk mendatangkan inspirasi menulis. Ikutin terus. Hai guys, selamat datang di Jadi Penulis Muda, channelnya calon para penulis muda. Dan kali ini sesuai judul, aku bakalan bahas beberapa hal yang bisa mendatangkan inspirasi untuk kita selaku penulis buku. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update, kamu bisa langsung nonton videonya. Terus, gimana caranya untuk mendapatkan inspirasi tadi? Pertama, orang-orang di sekeliling kita. Aku selalu berusaha untuk melihat sekeliling. Jadi kadang-kadang kita selalu mencari ide di tempat yang mungkin jauh gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita bisa juga mendapatkan ide dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Contoh, kita melihat ada seorang pedagang sudah tua, tapi misalkan selalu semangat ketika berjualan, selalu senyum, selalu bergerak dengan tangkas, padahal dilihat dari usianya udah kelihatan tua gitu. Itu bisa banget jadi inspirasi nulis gitu. Mungkin kamu juga melihat seorang bapak yang sedang menyuapi anaknya di depan kompleks. Itu bisa jadi ide yang menarik dengan tema keluarga. Mungkin kamu melihat seorang anak muda yang berjualan, yang tangguh, padahal kelihatan bahwa dia masih belasan tahun, masih 14 tahun, masih 15 tahun, tapi udah bisa jualan keliling, misalkan jualan bakso, apapun itu ya. Intinya ketika kamu melihat sesuatu yang mungkin kamu gak alamin, kamu bisa banget mendapatkan inspirasi dari itu semua. Dan terbukti, aku pun kadang-kadang menulis dari hal-hal di sekitar aku gitu. Dari tukang nyapu jalanan, tukang dagang yang sudah tua, dari ibu-ibu yang sedang mengobrol, dari seorang ayah yang sedang membawa main anaknya, dari apapun. Karena sebenarnya ya ide itu bisa didapat dari mana aja. Yang penting kita peka untuk bisa mengolah ide itu. Yang kedua, inspirasi atau ide bisa datang ketika kita memiliki keresahan. Menurut aku setiap orang itu punya prinsip. Nah, dari prinsip itu kadang-kadang ada keresahan, entah ketidaksetujuan atau sesuatu yang bikin kita kayak greget gitu dengan fenomena yang ada di dunia ini gitu. Kita bisa banget mengangkat sesuatu yang menurut kita benar untuk diketahui banyak orang. Contoh misalkan fenomena netizen di Indonesia yang sangat baru-baru, misalkan kita bisa angkat tuh sebagai bahan inspirasi. Atau banyak orang yang sengaja melakukan apapun demi viral gitu kan, itu bisa banget kita angkat menjadi sebuah tulisan, tergantung dengan prinsip yang kita punya, tergantung dengan kepercayaan yang kita punya. Jadi menurut aku ketika kamu punya keresahan, ketika kamu punya kekesalan, sebenarnya itu tuh bisa banget jadi ide menulis kamu. Banyak orang yang awalnya resah kemudian membuat karya dari keresahan itu tentu diapresiasi. Entah karena idenya brilian, entah karena idenya relate sama pembaca, entah karena mewakili orang-orang untuk bersuara, dan lain-lain. Hal yang ketiga tentu saja mendatangi tempat baru. Disadari atau enggak, tempat baru ini bisa memberikan sudut pandang untuk kita. Contoh, kita tinggal di Bandung, tapi suatu hari kita pergi ke Jogja, tentu akan mendapati perbedaan-perbedaan yang signifikan. Dari segi bahasa udah pasti, dari segi budaya juga, dari segi kebiasaan. Nah, mungkin itu tuh bisa mendatangkan inspirasi untuk kita. Entah dijadikan tema utama tulisan, entah dijadikan latar gitu. Oh, gue pernah ke Jogja nih, gue mau bikin novel latarnya Jogja gitu misalkan. Menurut aku, semakin banyak kita berkunjung ke suatu tempat, semakin besar pula kesempatan kita untuk mendapatkan ide-ide cemerlang atau mendapatkan inspirasi untuk bahan-bahan tulisan kita. Jadi ya menurut aku ketika kita pergi ke suatu tempat mencoba hal-hal baru, itu tuh sebuah investasi menurut aku untuk kemudian dijadikan tulisan yang nantinya juga akan berdampak baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain yang membaca. Yang keempat, mendengarkan curhatan orang lain. Yes, mungkin di antara kalian ada yang jadi pelarian orang lain untuk sekadar diminta mendengarkan masalah mereka. Itu tuh bisa banget jadi ide-ide tulisan kita. Ada orang yang mungkin pernah dibully cerita ke kita, kita bisa angkat jadi sebuah tulisan. Ada mungkin yang orang pernah mengalami KDRT, mereka curhat ke kita, kita bisa angkat menjadi sebuah tulisan. Ada pengalaman aneh, ada pengalaman unik, pengalaman yang mungkin asing, itu bisa banget diangkat menjadi sebuah cerita. Mendengarkan orang lain itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mendatangkan inspirasi. Karena dengan begitu kita juga bisa mengetahui hal-hal yang dialami orang lain tetapi kita tidak mengalami. Yang kelima, membaca buku. Disadari atau enggak ya, nulis sama baca itu sepaket sih menurut aku. Aku ketika belajar nulis tahun 2014, karena belum terlalu banyak bacaan yang aku baca,
tentu saja bahasanya begitu-begitu saja, kosakatanya yang aku tahu aja. Tapi lama-kelamaan ketika aku sudah mulai membaca beberapa novel orang lain, beberapa buku orang lain, aku mulai menemukan kosakata baru. Kemudian aku mulai menerapkan di novel-novel atau tulisan-tulisan aku. Tentu saja ini bukan hanya tentang bahasa, tapi juga tentang pemikiran, tentang sudut pandang. Semakin banyak kita mendapatkan informasi, semakin banyak pula hal yang bisa kita tulis. Karena kita punya berbagai sudut pandang nih dari berbagai buku gitu. Bayangin kalau kita nggak punya sudut pandang dari buku-buku orang lain, tentu saja ya inspirasinya semakin sempit gitu. Jadi menurut aku kalau kamu suka nulis, harus juga mulai membiasakan suka baca. Dan tentu saja membaca pun tidak harus novel, tidak harus cerpen kalau kamu penulis fiksi ya. Tapi juga bisa berbagai jenis tulisan, entah itu non-fiksi, pengembangan diri, dan jenis tulisan apapun. Hal yang keenam adalah menonton film. Yes, mungkin kamu pikir ini kan visual, emang bisa dapat ide? Ya bisa gitu. Karena pada dasarnya visual itu hadir dari skrip yang ditulis gitu, dari skenario film yang ditulis secara struktur. Bahkan banyak juga cerita-cerita atau novel-novel yang cara penulisannya itu diambil dari struktur skenario film. Ada Save the Cat, ada 8 Sequence, itu bisa banget diterapkan di penulisan novel. Jadi menurut aku film itu bisa banget ngasih inspirasi, bukan hanya hiburan, tapi kita bisa menganalisis banyak hal di dalam film sehingga bisa jadi pelajaran untuk tulisan-tulisan kita. So buat kamu yang mungkin tidak suka nonton film, mungkin sekarang bisa dicoba untuk menonton film yang ada, entah itu di platform online atau datang langsung ke bioskop. Nah teman-teman, itulah 6 cara untuk mendatangkan inspirasi menulis. Semoga jadi gambaran untuk kamu yang sering banget kesusahan untuk mendapatkan inspirasi. Anyway, sebelum diakhiri aku mau ngasih info kalau aku buka kelas menulis novel. Jadi kalau kamu pengen belajar nulis novel dari nol, kamu bisa banget ikutan kelas aku. Aku membahas semua materi dari nol sampai akhir, bahkan termasuk penerbitan, editing, dan lain-lain. Dan ada juga grup Telegram serta ada sesi bedah naskah untuk peserta. Tentu bedah naskahnya itu lewat Zoom meeting sehingga kita bisa bener-bener interaksi langsung. Kalau kamu tertarik dengan kelasnya, bisa klik link di description box. So, sampai jumpa di video selanjutnya.